Pemeriksaan atau screening penting dilakukan sebagai bagian dari upaya pendeteksian dini kanker serviks. Screening merupakan bentuk tindakan preventif yang harus dilakukan setidaknya sekali bagi wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Berikut ini beberapa jenis tes yang biasa dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks. 1. IVA Test Inspeksi Visual Asam Asetat. Deteksi dengan metode IVA ini sangat cocok diterapkan di negara berkembang dengan berbagai alasan, yaitu mudah dilakukan, biaya pemeriksaan cukup terjangkau oleh seluruh kalangan terutama kalangan menengah ke bawah, efektif, serta tidak invasif dan bisa dilakukan oleh bidan, perawat, dan dokter yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai pemeriksaan dengan metode IVA ini. Hasil pemeriksaan pun bisa segera diketahui dengan mempertimbangkan tingkat sensitivitas serta spesifitasnya yang cukup baik dan akurat. Kriteria pemeriksaan IVA atau hasil pemeriksaan IVA dikelompokkan sebagai berikut. Normal, radang, atau cervicitis, atau atipik adalah gambaran tidak khas pada mulut rahim akibat infeksi, baik akut maupun kronis, pada mulut rahim. IVA positif yaitu ditemukan bercak putih, berarti ditemukan adanya lesi prakanker, curiga kanker serviks. 2. PAPSMER, pap smear, atau yang juga dikenal sebagai tes PAP, merupakan salah satu jenis screening yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya kanker serviks. Pada prinsipnya, pap smear dilakukan dengan cara mengambil sel epitel di leher rahim, kemudian dilakukan pemeriksaan di klinik laboratorium untuk mengetahui apakah sel epitel leher rahim normal atau sudah menunjukkan tanda-tanda sel abnormal bahkan kanker. Hasil abnormal pap smear sebagai berikut. 1. Dysplasia. 2. Atypical cell squamosa. Penanganan hasil abnormal pap smear ditentukan berdasarkan berbagai faktor, diantaranya 1. Usia pasien. Telah diketahui bahwa saat usia seorang wanita bertambah, maka keberadaan virus HPV serta perubahan sel displasia di leher rahim semakin meningkat, semakin tinggi usia perempuan. Terutama bagi wanita yang sudah pernah melahirkan anak, penanganan lebih mungkin termasuk intervensi aktif seperti pembedahan operasi. 2. Keinginan pasien akan kesuburan. Keputusan untuk melakukan prosedur pada leher rahim dari seorang perempuan yang berkeinginan untuk mempunyai anak di masa depan harus memperhitungkan kemungkinan dampak atau efek samping yang ditimbulkan dari prosedur yang dilakukan terhadap leher rahim. Meskipun angka kejadiannya sangatlah jarang, pembedahan mungkin membuat seorang perempuan menjadi lebih sulit untuk hamil sampai melahirkan. 3. Tingkat abnormalitas keparahan hasil pemeriksaan serviks. Di tingkat paling rendah dari perubahan prakanker displasia, abnormalitas mempunyai kemungkinan besar untuk kembali normal dengan sendirinya, bahkan tanpa diberikan pengobatan dan perawatan apapun. Hasilnya jauh lebih cepat pada wanita yang tidak merokok dan tidak memiliki masalah dengan sistem kekebalan tubuhnya. 3. Kolposkop. Kolposkopi adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan untuk mengonfirmasi hasil yang didapatkan dari pemeriksaan pap smear dan pemeriksaan dengan metode IVA test. Hal ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi serviks wanita secara lebih cermat, terutama pada wanita yang sudah mendapatkan hasil abnormal pada pap smear. Kolposkopi yang dikombinasikan dengan biopsi dianggap sebagai cara yang paling baik untuk mengetahui apakah ada perubahan prakanker atau kanker dari leher rahim. Pada dasarnya kolposkopi adalah memperbesar pandangan leher rahim menggunakan mesin yang disebut dengan kolposkop, yaitu kaca pembesar yang berkekuatan tinggi. Kolposkopi ini digunakan untuk mendeteksi dan melakukan tindakan terapi pada pasien dengan prakanker serviks uteri. 4. Vaksin HPV. Vaksinasi sudah dikenal dalam dunia medis sebagai obat yang bisa memberikan perlindungan tambahan bagi tubuh dari serangan infeksi yang berasal dari bakteri dan virus, tidak terkecuali dalam upaya pencegahan kanker serviks. Maka dikembangkanlah vaksin HPV yang bekerja secara spesifik untuk memberikan perlindungan dari serangan infeksi virus HPV.
Vaksin HPV merupakan obat yang mengandung protein HPV yang dapat merangsang pembentukan antibodi yang dapat membunuh virus HPV penyebab penyakit yang tidak mengandung DNA HPV. Terdapat dua kemasan vaksin. Vaksin bivalen yaitu vaksin yang mengandung dua cangkang HPV tipe 16 dan 18. Dan vaksin kuadrivalen yaitu vaksin yang mengandung 4 cangkang HPV tipe 16, 18, 6, dan 11. Vaksin diberikan melalui suntikan di bagian lengan atau paha.